Halo semuanya, kali ini aku akan menceritakan tokoh inspiratif Indonesia pendiri toko serba ada Matahari, yaitu Pak Hari Darmawan. Yang luar biasa dari berdirinya Matahari pada waktu itu, adalah bahwa kondisi ekonomi Indonesia masih belum begitu baik, daya beli masyarakatnya Indonesia rata-ratanya masih rendah. Jadi bisa dibilang selain memulai, Matahari juga berhasil mendobrak gaya belanja masyarakat pada waktu itu. Lantaran kuatnya Matahari, bahkan raksasa retail asal Amerika yaitu Walmart hanya bertahan 1 tahun saja di Indonesia, karena kalah saing dengan Matahari. Penasaran bagaimana sih asal-usul departemen store Matahari itu? Kalian mau tahu? Sini tak kasih tahu. Namun seperti biasa, bagi kalian yang belum, silahkan klik tombol subscribe channel ini dan bunyikan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan update video terbarunya. Nama Matahari Department Store sangat terkenal sebagai salah satu toko dengan jaringan retail yang tersebar di seluruh Indonesia. Saat ini Matahari berada dalam naungan Lipo Group James Riyadi. Namun sebelum diakui oleh Lio Group, Matahari Department Store dimiliki oleh Hari Darmawan yang adalah pendirinya. Pak Hari Darmawan lahir di Makassar, Sulawesi Selatan pada 27 Mei 1940. Beliau tumbuh dalam keluarga besar di mana Pak Hari memiliki saudara sebanyak 12 orang. Ayahnya sendiri bernama Tan Asyong yang memiliki usaha di bidang produk pertanian. Tapi saat Hari Darmawan berusia 5 tahun usaha ayahnya itu bangkrut. Ayahnya lalu membangun usahanya lagi dari nol. Bangkrut lagi, mulai lagi, bangkrut lagi dan mulai lagi. Sehingga dari kecil Hari Darmawan secara tidak langsung sudah diajarkan arti kerja keras, ketekunan, pantang menyerah dan selalu optimis dalam menjalankan sebuah usaha. Karena sejatinya ketika memiliki usaha jatuh bangun itu adalah hal yang biasa. Lalu setelah menyelesaikan pendidikan SMA di Makassar, Pak Hari pun kemudian merantau ke Jakarta. Di ibu kota ia bertemu dengan jodohnya yaitu Ana Janti yang merupakan putri dari pemilik toko serba, ada di wilayah Pasar Baru yang terletak di pinggiran bibir Kali Ciliwung. Hari Darmawan ketika itu menikah saat ia berusia 18 tahun. Dari pernikahannya itu ia dikaruniai 3 orang anak. Toko mertuanya sebenarnya memiliki prospek yang bagus. Namun karena kurang ditangani dengan baik maka toko itu selalu sepi pengunjung. Demi ingin memajukan toko tersebut, Hari Darmawan pun membeli toko milik mertuanya itu. Lalu ia ganti nama menjadi Mickey Mouse agar terdengar lebih bersahabat. Di toko itu ia menjual aneka baju-baju impor yang trendy dan baju buatan istrinya. Intinya dia melakukan segala macam cara dan upaya biar tokonya itu makin maju dan berkembang. Dan ternyata benar penjualan dari toko Hari Darmawan itu berjalan dengan baik dan kemudian banyak pembeli yang menjadi langganannya. Tetapi dalam dunia dagang tentu ada apa itu yang namanya persaingan. Desion adalah merupakan toko yang cukup besar yang berada di dekat tokonya Pak Hari Darmawan. Toko Desion menjual aneka rupa barang lengkap, kondisi tokonya juga bersih, rapi, luas sehingga pembeli merasa nyaman ada di sana. Melihat itu Hari Darmawan jadi mempunyai keinginan memiliki toko seperti Desion itu, yang besar, lengkap, bersih, ramai lagi. Hingga di suatu ketika di tahun 1968 ia mendengar bahwa pemilik Desion yang menjadi saingannya itu sedang mengalami kesulitan keuangan. Sehingga berniat menjual tokonya mungkin karena kurang disiplin dalam hal keuangan, toko yang sepertinya ramai itu mengalami kerugian. Hari Darmawan pun dengan segala usahanya meskipun harus menguras tabungan dan meminjam uang dari sana-sini berhasil membeli toko itu. Ia pun mengubah nama toko Desion menjadi Matahari. Dan Desion itu artinya juga matahari juga dalam bahasa Belanda. Tapi Pak Hari Darmawan pengagum Bung Karno itu ingin namanya itu menjadi berbahasa Indonesia. Di toko barunya itu Hari Darmawan dengan cerdik mempersilahkan para produsen produk untuk memajang aneka barangnya. Sehingga toko Matahari memiliki banyak sekali pilihan produk yang bisa ia jual kepada pembeli. Dan karena produk-produk itu langsung dari produsen alias si pembuat barang langsung dari pabrik tentu saja harga jualnya menjadi lebih murah. Konsumen pun datang membanjiri toko. Dengan konsep penjualan tersebut toko Matahari milik Hari Darmawan berhasil mendapatkan banyak sekali pembeli serta menambah jumlah pelanggan tetapnya. Toko Matahari menjadi pelopor departemen store pertama di Indonesia. Sejak berdirinya, toko Matahari milik Hari Darmawan terus-menerus diserbu oleh pengunjung dan dikenal menjadi tempat belanja yang modern dan nyaman bagi orang-orang di Jakarta. Hingga 8 tahun kemudian karena usaha terus berkembang Hari Darmawan pun
mulai membuka cabang tokonya di luar Jakarta yang ia beri nama Sinar Matahari. Di tokonya itu ia menjual beraneka ragam produk dari pakaian, alat elektronik, perhiasan, sepatu, kosmetik, peralatan tulis, hingga obat-obatan pokoknya semuanya serba tersedia. Pada tahun 1990-an masa itu dikenal sebagai masa keemasan Matahari Department Store. Hingga kemudian muncul saingan dari Matahari Department Store, yaitu Ramayana Department Store milik Paulus Tumewu. Munculnya pesaing baru membuat Hari Darmawan berpikir keras bagaimana cara tetap memenangkan persaingan, lalu ia pun memiliki ide membuka wahana bermain atau time zone pada tahun 94. Karena kan orang tua akan menuruti keinginan sang anak kan, sehingga saat orang tua hendak berangkat berbelanja dan mengajak anak-anaknya, anak-anak itu senang dan bersemangat. Strategi itu berbuah manis. Matahari berhasil merebut hati para konsumen, dalam hal ini para orang tua yang datang, sebab mereka tidak hanya berbelanja tetapi juga menyenangkan anak mereka di arena bermain time zone. Nah, apakah Anda pada waktu itu juga tertarik pergi ke Matahari gara-gara time zone-nya? Tulis komentarmu di bawah ya. Meskipun begitu banyaknya pesaing-pesaing yang datang membuat Hari Darmawan mencari dana segar untuk membuka gerai-gerai baru Matahari Department Store. Ia tentu tidak ingin keduluan para pesaingnya kan? Ia pun lalu menjual sejumlah sahamnya di lantai bursa dan berhasil mendapatkan dana sekitar 400 miliar. Meskipun dirasa dana itu tidak cukup, tetapi dari modal itu ia bisa membuka banyak cabang Matahari di berbagai kota di Indonesia. Saingan berat Matahari kala itu adalah Walmart, sebuah perusahaan retail besar raksasa yang berasal dari Amerika, yang di Indonesia berada di bawah kendali Lipo Group, yang kala itu dikendalikan oleh James Riyadi, seorang bakir muda anak dari Muchtar Riyadi. Meskipun begitu Hari Darmawan mau menerima tawaran modal dari James Riyadi. Apakah itu merupakan strategi dari James Riyadi untuk mencaplok Matahari Department Store milik Hari Darmawan di kemudian hari? Ada benarnya sih, karena Walmart yang ketiga itu dikendalikan oleh James Riyadi tidak berdaya saat bersaing dengan Matahari. Pada tahun 96 saat Matahari Department Store berada di puncak popularitas, publik dibuat terkejut dengan berita Hari Darmawan setuju menjual sebagian besar saham Matahari Department Store ke James Riyadi melalui Lipo Group. Banyak pihak menduga Hari Darmawan sengaja menjual Matahari Department Store karena terlilit hutang kepada Lipo Group yang hampir 1 triliun rupiah. Ada juga pihak yang menduga penjualan Matahari Department Store adalah strategi dari James Riyadi, karena perkembangan Matahari membuat Walmart terus-menerus merugi. Namun demikian Hari Darmawan masih menjadi Presiden Direktur Matahari Department Store hingga tahun 2001. Meskipun begitu menurut Hari Darmawan ia tidak menyesal dengan menjual Matahari Department Store miliknya ke Lipo Group. Setelah melepaskan jaringan retail Matahari, Hari Darmawan kemudian tinggal di kawasan Cisarua Bogor. Ia lebih terfokus di bidang sosial dalam membangun tempat wisata dengan nama Taman Wisata Matahari. Hari Darmawan meninggal pada tanggal 10 Maret 2018 dalam sebuah kecelakaan di aliran Sungai Ciliwung di wilayah Bogor. Beritanya waktu itu cukup ramai di media massa. Beberapa orang mungkin tidak mengenal beliau, tetapi jika mendengar Matahari Department Store, saya yakin seluruh orang di Indonesia sudah mendengarnya. Toko yang sangat luar biasa tersebar di seluruh negeri tumbuh dari sebuah usaha yang pantang menyerah sehingga bisa besar dan terkenal seperti sekarang.